Makanya kita hendak menjaga perahu yang kita naiki. Perahu tersebut ialah baik berupa perahu asbab atau perahu tajrid. Tergantung kita di posisi di mana. Apakah kita posisi di asbab atau di posisi tajrid. Jika kita menaiki perahu asbab, kalau kita masih dalam ranah asbab, kita perlu mendayung dan menjaga kemudinya sesuai alur perjalanan sebab musabab. Perahu ini walaupun itu akan mengikuti arus ombak, tetapi kita masih bisa mengendalikan agar perahu ini arahnya bisa mengarah pada yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Bisa kita dayung, kita jaga dengan dayung kita agar tetap arahnya pada tujuan, yaitu di daratan. Itu kalau kita asbab, berarti kita berusaha seperti itu. Jika kita berada dalam perahu tajrid, sebaliknya kalau kita berada dalam situasi tajrid, kita akan dikendalikan oleh kuasa mesin tajrid, tetapi kita masih perlu mengawal kemudinya agar tidak lari dari daratan yang dituju. Ini sing dimaksud tahu selalu muraqabah niku lho. Selalu muraqabah. Jadi sekalipun kita terhanyut oleh arus takdir, tapi kita tetap harus selalu muraqabah. Setiap takdir yang menghampiri akan membawa kita memasuki ruang dan waktu. Pada setiap ruang dan waktu yang kita ditempatkan itu ada kewajiban yang perlu kita laksanakan. Ia merupakan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Takdir adalah utusan yang mengajak kita memperhatikan perbuatan Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan zatnya yang maha suci, maha mulia, dan maha tinggi. Tidak ada satu takdir, tidak ada satu ruang dan waktu yang padanya tidak terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda yang menceritakan tentang Allah. Nah, niki lho, mulane niki merupakan kesempatan kita untuk menemukan Allah niku sebab niku. Kegagalan untuk melihat pada ayat-ayat Allah itu adalah karena perhatian kita hanya tertumpu pada makhluk dan kejadian yang menjadi sebab musabab. Karena kita hanya melihat lahiriah kejadian saja, tapi kita tidak mendalaminya, tidak menyelaminya. Makanya kita akhirnya akan terlena, akan tenggelam dalam arus takdir itu. Nah ini, karena perhatian kita hanya tertumpu pada makhluk dan kejadian yang menjadi sebab musabab yang dibawa oleh takdir yang menempati suatu ruang dan waktu itu. Apabila perhatian tertumpu kepada makhluk dan kejadian, maka makhluk dan kejadian itu menjadi hijab antara hamba dengan Allah. Hamba akan melihat makhluk dan kejadian mempunyai kesan terhadap sesuatu, dan dia lupa kepada kekuasaan Allah yang mengawal segala sesuatu. Kewajiban si hamba ialah menghapuskan hijab tersebut agar apapun bentuk takdir, ruang dan waktu yang dia berada di dalamnya, dia tetap melihat pada ayat-ayat Allah. Hatinya tidak putus bergantung kepada Allah, ingatannya tidak luput dari mengingat Allah. Nah, cuma nanti kadar kita muraqabah ini yo sesuai dengan tingkatan kita masing-masing, sesuai dengan kekuatan kita saat itu. Yang penting dilatih, jadi kita dilatih untuk muraqabah sampai mengko ka'annaka tarahu diwa. Hatinya tidak putus bergantung kepada Allah, ingatannya tidak luput dari mengingat Allah, mata hatinya tidak lepas dari memperhatikan sesuatu tentang Allah.
Ingatan dan perasaannya senantiasa bersama Allah. Setiap takdir, ruang dan waktu adalah kesempatan baginya mendekati Allah. Hati kita bisa mengarah pada dunia atau pada akhirat ketika menerima kedatangan sesuatu takdir. Biasanya ketertarikan kepada dunia kita anggap sebagai halangan, sementara ketertarikan kepada akhirat kita anggap sebagai jalan yang menyampaikan tujuan. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi menipu kita dan niki dalam konteks tasawuf, ya, dalam konteks tasawuf, dalam konteks suluk, ya, dalam konteks suluk. Jadi kalau dalam konteks suluk itu kadang-kadang justru kita perhatiannya pada akhirat. Wah, aku tak bersikap ngeten, iki dijanjeni karo Gusti Allah diparingi ganjaran ngene. Aku ben oleh ganjaran iki. Aku tak sabar sok ben oleh ganjarane Gusti Allah. Nah, itu sebenarnya juga termasuk penghalang dalam konteks tasawuf. Jadi tidak hanya melulu yang berkaitan dengan duniawi saja, tetapi termasuk yang berkaitan dengan ukhrawi. Ini bisa menjadi hijab. Sementara ketertarikan kepada akhirat kita anggap sebagai jalan yang menyampaikan tujuan. Sebenarnya kedua-duanya adalah halangan, karena kedua-duanya adalah alam atau makhluk yang Tuhan ciptakan. Surga, bidadari, kursi atau arsy adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Alam ini kesemuanya adalah gelap gulita, yang meneranginya adalah karena nampaknya Allah padanya. Sebagaimana dalam Hikmah 14, alam adalah cermin yang memperlihatkan cahaya Allah, yang padanya ada kenyataan Allah. Oleh karena itu, walau di dalam takdir apapun kita berada, kesempatan untuk melihat Allah dan mendekat kepadanya tetap ada. Kesempatan ini adalah hak Allah kepada hambanya. Hak ini wajib ditunaikan pada waktu itu juga, tidak boleh ditunda pada waktu yang lain. Karena pada waktu yang lain ada pula hak Allah yang lain. Sebagian ulama menfatwakan bahwa sholat yang keluar dari waktunya bisa dilakukan secara qadha. Nek kita misalnya kehabisan waktu dalam kaitan sholat, itu bisa kita tetap melakukan sholat ini dengan cara qadha. Tapi sekalipun sholat bisa dikerjakan secara qadha, tetapi hak Allah yang telah terlepas tidak bisa dikontrol. Sudah tidak ada gantinya lagi itu. Hamba yang benar-benar menyempurnakan kewajibannya terhadap hak Allah ialah yang tidak mengedipkan mata hatinya dari memandang kepada Allah. Tidak memandang didudukkan dalam suasana atau takdir apa sekalipun. Setiap waktu dan ruang yang dimasukinya adalah jembatan yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Nah, ini globale apa yang kita pahami saking hikmah ke-32 niku. Pun monggo sing badhe taklet. Nggih. Masalah takdir. Nah, bila kita bisa menemukan alam dunia ini semata-mata namung nglampahi napa ingkang sampun dipun takdiraken dening Gusti Allah, bahkan sampun dipun catet wonten ing Lauhul Mahfuz sae awon bejo tilaka iki sampun dipun catet wonten ing Lauhul Mahfuz. Lah nalika wonten ing Lauhul Mahfuz sae monggo dipun sae menawi awon dipun awon. Lah ingkang kula takitaken kenging napa manungsa kalian Gusti Allah niku kok dipun mintai pertanggungjawaban. Nah, sementara ingkang dipun lampahi manungsa niki boten terlepas saking takdiripun Gusti Allah. Sampun matur suwun. Sampun nggih. Sebab manungsa iku sik panggah duwe pilihan. Punya pilihan ya. Jadi ketika misalnya dia dihadapkan pada situasi dia ikut ditakdir karo Gusti Allah ngelakoni maksiat. Ketika dia sudah terbentur dengan melakukan maksiat,
maka dia masih ada. Kan mulane kita pakai ilmu niku. Pakai ilmu kita menghadapi niku piye sikape mestine. Maka itu yang akan bisa menuntun pilihan apa yang tepat. Kalau kita dengan sikap bisa kita kerjakan dengan sikap. Walaupun sebenarnya sikap yang kita kerjakan itu pun juga takdir Allah juga. Tapi kadang-kadang kita untuk sikap wis gak iso, tapi masih ada yang bisa kita kerjakan, yaitu yang di hati kita ini. Yang di hati kita ini. Misalnya kita sudah dihadapkan dengan situasi melakukan maksiat, kita yakin, kita ngerti maksiat ini sesuatu yang tidak diridhoi kalian Allah. Mergo iku ora diridhoni kalian Gusti Allah, mula kita ora ridho karo sisi maksiat niku. Senajan dari sisi niku takdiri Gusti Allah, kita kudu ridho. Paham niki? Jadi nek delok iku mau mergo takdiri Gusti Allah, kita tetap ridho mergo iku takdiri Gusti Allah. Tapi melihat dari bentuk sisi maksiat, kita kudu ingkar. Tetap ingkar, maka hati kita tetap iso ingkar. Jadi misalnya kita wis ora iso lepas karo nglakoni maksiat, maka minimal kan iso ning ati kita muncul geting karo penggaweanku sing wis nglakoni maksiat. Itu sudah merupakan sikap yang dengan hati niku. Malahnya niki dalam amar ma'ruf nahi munkar kan niku dicontohne niku. Maka sing paling terakhir niku fabi qalbi, dengan hati kita. Dengan hati kita niku piye? Ya ingkar niku. Dengan ingkar niku. Ya. Artinya apa? Kita wis ora iso obah, arep ngilangi ya ora iso. Mongko paling sing iso kita lakoni numbuh ning ati kita ora seneng karo kejadian maksiat itu. Saged dipahami. Nggih. Enten malih monggo, enten malih. Jauh, menawi tahun termasuk guna terhadap studio kesan Allah, terus kau nandang mawon mana kita apa termasuk tergantung oleh Allah itu nandang mawon jadi termasuk irodah dari Allah nih. Sing napa sing pundi niku? Nandangi pekerjaan nopo mawon. Nggih. Pekerjaan dohir atau di yang sudah meletak hubungan pun niku. Nggih. Niku napa termasuk irodah Allah. Nggih. Mboten lepas niku. Jadi Niku mboten lepas. Sedaya terus ubah nasib kita menika wonten manah kedah ngakoni bilih menika irodahipun Allah. Nggih. Bahkan apa yang terjadi teng ati kita niki nggih irodah Gusti Allah. Nggih termasuk perlakuane Gusti Allah. Mulane mengko kaitan karo ibadah sing kita lakoni, mulane kita aja rumangsa bungah mergo awakmu ibadah. Engko ning hikmah teng wiki kan wonten pembahasan kaitan niku. Mergo napa? Iku lho dudu kemampuanmu dhewe. Iku nek lamun gak ana takdire Gusti Allah gak iso awakmu lakoni ibadah. Mulane kita iso ngibadah niku iki wis termasuk nikmat neh, ponan. Mulane to sampai didhawuh nek kapan kita ngitung nikmati Gusti Allah ora bakal entek, ora bakal iso ngitung. Mergo napa? Kita melepas dari nikmat yang satu, misalnya kita bersyukur mergo oleh nikmat saka Gusti Allah, kita bersyukur. Syukur oleh kita iso syukur karo nikmat iki ya takdire Gusti Allah neh, iradahe Gusti Allah neh. Berarti nikmati Gusti Allah neh niki. Berarti butuh kita syukuri neh. Nggih lho. Dan ini tidak akan ada habisnya. Makanya syukur kita iku rene apa-apane nek dibanding karo nikmati Gusti Allah. Mulane wingi kita diajak membahas tentang takdir dari sisi lingkup yang paling kecil. Kaitannya hembusan nafas kita nih. Mergo gak enek sing iso lepas.
Malahnya niku wau Gusti Allah niku sifate wahdaniyah. La fi'la illa fi'lullah. Ora enek penggawean kecuali penggaweane Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah sing dadekne awakmu lan opo wae sing mbok lakoni. Niku. Sampun. Enten malih? Nggih. Secara awam ingkang dipun wastani takbir niku nggih ingkang sampun kejadian. Nggih. Berarti kan walaupun secara hakikat sampun wonten takbiripun ngantos benjing, tapi ingkang dipun wastani takbir kan ingkang sampun kejadian nggih. Nggih. Terus qadha qadar itu dua istilah yang beda. Itu hanya beda dalam sisi istilah, tapi dalam sisi kandungan maknanya qadha. Jadi apa yang belum terjadi yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu qadha namanya. Dan yang sudah terrealisasi itu namanya qadar, takdir. Malahnya niku padha mawon niku sajen. Enten malih? Ampun, cekap. Masail nggih. Halaman pinten wingi? Oh niki. Halaman 22 nggih. Soal nomor 141. Niku nggih pancene. Pertanyaan, tasarruf zakat apakah harus rata ke 8 golongan? Dan apakah harus rata pada semua orang dalam masing-masing golongan? Jadi golongan yang berhak menampi zakat itu kan ada 8. Apakah itu nanti harus kita ratakan 8 golongan itu harus kita beri semua? Terus nanti pertanyaan berikutnya, apakah di setiap golongan itu kan nanti ada individu-individunya? Apakah nanti individu-individu ini juga harus kita ratakan? Harus kita ratakan. Jawaban, dalam pembagian zakat baik zakat mal ataupun zakat fitrah harus rata ke 8 golongan dan juga harus rata pada semua orang dalam masing-masing golongan. Jadi kewajiban awalnya ini kabeh kudu rata. Jadi 8 golongan, selama 8 golongan ini wujud kabeh, enek kabeh. Berarti kudu kita rata nih 8 golongan ini kudu kita wae kabeh. Dan dari masing-masing golongan, wong-wongane sing mlebu ning golongan iku mau wong-wongane kudu oleh kabeh. Itu kewajiban awalnya ngoten. Nah, makanya demikian ini kalau memang memungkinkan. Kalau memungkinkan. Dalam arti seluruh 8 golongan wujud semua dan harta zakat mencukupi. Dan kita zakat fitrah sing metu paling kok pirang kintal nek sing dibagi sakmene nek kita ratani kabeh mungkin ora nutut ora teko. Utawa zakat mal terutama. Zakat mal yang sing zakat iki ukur wong pira. Nek zakat fitrah mungkin iso wong akeh. Tapi kalau zakat mal itu kan hanya beberapa orang. Nah dengan jumlah yang sak monten niku dibagi dengan yang berhak, misalnya hanya dalam satu golongan saja misalnya. Kadang-kadang tidak bisa mencukupi ini, gak cukup. Makanya kalau memang ora cukup, ya ora kudu diratani. Yang maksudnya ini kudu rata niku nek pancen memungkinkan. Artine kabeh golongan iku yo ana kabeh, terus bondone sing dibagi iku mencukupi. Nek ora cukup ya ora wajib.
Akan tetapi menurut segolongan ulama Syafi'iyah seperti Imam Ustukhri, Imam Subuki dan lain-lain, boleh membagikan zakat hanya kepada 3 orang saja. Sebab dalam mazhab Syafi'i keranten wonten ayat ini kan damel kata jamak sedaya. Damel kata jamak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i jamak wal masakin jamak. Sakteruse niku kabeh rata-rata ngangge sebut jamak. Nah, padahal aqallul jam'i minimal jamak adalah 3. Makanya teng mriki cukup pomo diwehne wong telu iku wis sudah lepas dari perintah wonten ayat niku wae. Makanya teng mriki menurut pendapat niki oleh diberikan hanya kepada 3 orang saja. Bahkan menurut sebagian pendapat ulama lain boleh memberikan zakat hanya pada 1 orang saja. Pendapat ini selaras dengan pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Munzir.